Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tengah berada dengan saudara Hamzah Hamil, seorang generasi milenial yang saat ini membuka usaha fotografi. Baiklah, saudara Ali, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini akan memenuhi tugas lapar, jadi ingin melakukan wawancara yang sederhana. Boleh? Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa pendapat Anda tentang wawasan kebangsaan? Saya sih wawasan kebangsaan adalah bagaimana caranya saya atau belajarnya itu menerapkan bagaimana berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dari 1 sampai 5. Baik dari Pancasila, undang-undang, NKRI. Bagaimana caranya kita mengikuti, menerapkan. Oke, tapi itu sangat penting ya. Selamat sore semuanya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Eki. Beliau bekerja sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara. Selamat sore Bapak Eki. Selamat sore Bu. Saya ingin menanyakan pendapat Bapak Eki dulu nih. Menurut Bapak Eki, apa sih wawasan kebangsaan itu? Jadi untuk saya pribadi dan berdasarkan apa yang saya pelajari, wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang kita bangsa Indonesia yang didasari oleh 4 konsensus dasar kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak hanya sebagai pedoman kita, tapi juga hal yang kita benar-benar terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baiklah, dengan Ibu siapa, Bu? Baiklah, perkenalkan nama saya Ibu Nora Agustieni. Saya beralamat di Desa Talanggara, tepatnya di Kecamatan Air Kapal, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan di sini saya berprofesi sebagai perangkat desa dan menjabat sebagai Ibu Kepala Dusun 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Atau adakah yang Ibu tahu tentang wawasan kebangsaan itu sendiri? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita terhadap lingkungan tanah air NKRI yang dilandasi kesadaran diri kita sebagai warga negara. Nah, apa yang saudara ketahui tentang bela negara? Yang saya tahu sih bela negara itu ya wajib militer ya. Itu dulu ketika kita masih zaman sekolah. Tapi kalau sekarang menurut saya sih bagusnya penguatan ekonomi dan penguatan pendidikan bagi generasi milenial. Ekonomi dan pendidikan ya. Kalau ekonomi kita kuat, pasti negara kita kan. Jika pendidikan kita bagus, pasti teknologi-teknologi baru akan terbentuk dari generasi milenial. Oke, benar sekali. Menurut pandangan Bapak Eki, apa itu bela negara? Bela negara itu kalau menurut saya adalah sikap dari seluruh komponen bangsa, terutama warganya, untuk mempertahankan kedaulatan atau kesatuan negaranya dari ancaman, baik itu ancaman internal dari dalam maupun ancaman eksternal. Selain wawasan kebangsaan, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara, Bu? Menurut saya bela negara itu merupakan sikap dan perilaku cintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan pada zaman sekarang, untuk membela negara itu kita tidak lagi mesti harus menggunakan senjata. Untuk membela negara kita perlu menanamkan rasa cinta tanah air
terhadap setiap individu maupun diri sendiri. Kalau dalam kondisi yang sekarang ini, upaya bela negara apa yang sudah atau saudara lakukan? Saya Apalagi kondisi saat ini adalah kondisi pandemi kan? ikuti peraturan baik itu kan maupun negara. Misalnya nggak boleh kita pergi jauh, kita vaksin, itu jaga jarak, pakai masker, itu bersih tangan, sanitizer kan starter pack kita gitu. Saya sih itu sih yang ingin saya Upaya upaya bela negara yang bela negara. lakukan ya. Iya. Tapi mungkin juga terkait dengan Apa? usaha yang Bapak lakukan itu juga bisa golong bela negara juga. Bisa, itu membangkitkan perekonomian negara kita. Oh iya lah. Dengan kita wajib bayar pajak, ya kan, perekonomian kita akan maju. Jadi kita tidak negara kita tuh perekonomiannya tidak hancur. Oke. Walaupun kondisi pandemi sekarang kan perekonomian kita masih tergolong bukan stabil. Oke, saya ingin menanyakan juga. Produk yang Bapak jual itu produk lokal kan? Nah, ini produk lokal ya. Apa tuh upaya bela? Bela negara dan produsen sendiri ya. Ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Lampung, dari Bengkulu itu sini aja, dari Lebong. Satu meningkatkan perekonomian kita kan dari produk asli Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi, itu tadi semoga usaha Bapak tahun lancar. Oke, saudara, itu tadi hasil wawancara saya dengan saudara Ali tentang generasi milenial dan juga tentang pengusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Eki, kira-kira apa saja upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh ASN? Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau bagi ASN, upaya bela negara itu mungkin bisa kita wujudkan langsung melalui penanaman atau penerapan nilai aneka. Nilai aneka itu salah satunya kan N-nya yaitu nasionalisme. Kalau kita sudah mempunyai rasa nasionalisme, kita cinta negara kita, maka kita akan terapkan nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri, seperti kita terapkan cara kerja yang sesuai dengan undang-undang, kita lebih mengutamakan kepentingan negara, bekerja sepenuh hati, dan juga saling menjaga kerukunan agar tidak ada konflik, baik itu konflik vertikal maupun horizontal. Jadi kita benar-benar mengabdi. Jadi jiwa nasionalis kita itu memang perlu ditumbuhkan ya Pak ya. Tidak hanya generasi muda saja, tetapi generasi yang sudah lebih berumur mungkin ya Pak, dari pelajar, mahasiswa, khususnya apalagi ASN yang memang harus tetap menunjukkan rasa nasionalis. Karena ASN itu kan penyelenggara langsung dari kebijakan maupun kegiatan kenegaraan kan, seluruh komponennya, tidak hanya dari pejabat yang tinggi maupun pejabat yang rendah juga. Jadi dalam konteks Ibu sebagai kepala dusun, itu apa saja upaya-upaya bela negara yang dapat Ibu lakukan? Ya, kita sebagai warga negara itu banyak sekali upaya-upaya ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membela negara. Di sini saya selaku kepala dusun, upaya yang saya lakukan untuk membela negara itu yang pertama yaitu melakukan kegiatan gotong royong. Kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif yang dilakukan bersama-sama. Yang kedua, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan arti supaya kita saling bertukar pikiran agar masalah tersebut terselesaikan. Yang ketiga yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air di sini bisa kita ciptakan dengan cara saling menjaga toleransi dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa secara langsung mewawancarai Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, bahwa sebenarnya masyarakat sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Bagi mereka, kebangsaan merupakan cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negaranya, di mana cara pandang ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk melakukan aksi-aksi bela negara. Aksi-aksi bela negara yang dapat dilakukan adalah tolong-menolong, mencintai produk dalam negeri, membayar pajak, menaati peraturan, dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara dapat dilakukan oleh semua kalangan untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan bela negara, kita dapat mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman serta dapat menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau paling barat di Indonesia memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara singkat yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat sudah tahu apa itu wawasan kebangsaan dan menyadari betapa pentingnya nilai bela negara. Aksi bela negara kita saat ini tentu berbeda dengan masa lalu, di mana kita harus berperang melawan penjajah dengan berlumuran darah. Bela negara kita saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, memiliki rasa nasionalisme, mencintai tanah air, gotong royong, dan bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, serta membuka lapangan kerja merupakan bela negara kita. Bela negara tidak hanya tugas para TNI dan Polri, tetapi juga merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bela negara tidak selalu tentang peperangan, tetapi juga di bidang ekonomi dan pendidikan. Jika ekonomi negara kita baik, maka negara kita akan kuat. Jika pendidikan kita baik, maka teknologi-teknologi terbaru dan terbaik akan lahir dari negara kita. Bentuk aksi bela negara kita tentu berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan, dan profesi. Namun, apapun itu, berapapun usiamu, golongan, suku, dan rasmu, serta agamamu, tetaplah bermanfaat dan lakukan yang terbaik untuk negara kita, Indonesia tercinta. Selalu menyatukan keberagaman Indonesia.